Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berjumpa dengan teman saya nih, Bang Faisal Kasim. Gimana Bang, sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah ya. Sehat. Apa aja kegiatan sekarang nih Bang? Kita kesibukan seperti biasa Ya. karena kita advokat, jadi bener. melakukan berbagai advokasi hukum baik Ya. di dalam pengadilan maupun di luar Luar pengadilan. pengadilan ya. Benar-benar sekali. Jadi di dalam minggu-minggu ini saya lihat sibuk sekali. Menangani kasus apa saja nih Bang? Kebetulan belakangan ini lebih banyak berkecimpung di klien yang kita bela itu tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Korupsi. Pak. Oh iya benar. Dan ada beberapa yang sedang berproses di pengadilan. Ya. Dan juga ada yang sedang berproses di tingkat penyidikan di kejaksaan. Kejaksaan Ya. Iya benar. Saya dengar-dengar Abang pernah juga penasehat atau apa gimana kemarin tuh saya dengar ada di bidang yang membantu Bang Nasir Jamil ya. Oh ya, Ah. ya sempat dulu saya Ah. membantu Bang Nasir Jamil Benar. sebagai tenaga ahli beliau. Ya. Masa bakti dari 2015, 2015 awal sampai terakhir 2020. 20 ya. Ya. Iya. Apa aja Bang? Maksudnya pahit manisnya apa aja itu bisa Oh, diterangkan, Bang? ya namanya ini ya, aktivitas pekerjaan tentu ada suka duka. Suka dukanya benar sekali. Tapi tentu yang kita ingatkan yang suka-suka saja. Kalau yang duka-duka itu kan biar berlalu ya. Walaupun sebenarnya lebih banyak sukanya. Tentu kan kita banyak pengalaman di situ. Betul. Terlebih ya, karena saya waktu itu baru keluar dari kampus S2 ya. Benar sekali. Langsung diberi kepercayaan oleh Bang Nasir Jamil untuk mendampingi beliau sebagai salah satu supporting system beliau ya, membackup secara administrasi, secara pemikiran mungkin dalam rangka membackup beliau lah di Komisi 3 DPR RI. Benar. Ya, kita langsung mendampingi beliau kan luar biasa karena memang hari-hari kita alhamdulillah ya. Ketemu dengan orang-orang hebat lah kan. Betul sekali. Pejabat. Kemudian tentu kenalan kita dengan mitra kerja beliau kan. Betul. Komisi 3 kan ada banyak ya, kejaksaan, Kemenkumham, kepolisian. Benar. Saya kira memang sangat relevan dengan bidang pendidikan saya juga. Waktu itu sebagai Fakultas Hukum kan. Ya. Nah, itu alhamdulillah. Itu sukanya, kalau dukanya ya duka sebagai pekerja kan, ya tentu mungkin kita standby 24 jam. Oh, Masya Allah. Ada panggilan harus siap. Ya, betul. Kemudian kadang-kadang sering jauh dengan keluarga kan, anak istri lah katakanlah, ketika bertugas di luar daerah. Karena kan Bang Nasir Jamil kalau periode 2014-2019 kan dapilnya dapil Aceh 1 yang melingkupi 15 kabupaten kota. Betul. Ya, mulai dari PD Jaya, putar keliling sampai Gaya Luwes. Benar. Jadi ketika kita turun kadang seminggu. Bahkan di pemilu 2019 kemarin, karena saya juga dipercayakan membackup full beliau untuk pemenangan, jadi kita kadang-kadang sampai sebulan di dapil. Cukup lama ya? Cukup lama. Sebulan. Luar biasa. Pulang-pulang, nanti kadang-kadang pulang cuma sehari, ya kan, besok balik lagi. Nah, kebetulan dapil 2 ya, 2019 dapil 2, yaitu dari Aceh Tengah sampai Aceh Tamiang. Ya udah kita berposko dan bermarkas Loksmawe di Langsa, kadang-kadang di Takengon. Nah, itu salah satu hal yang dukanya. Dukanya berapa tahun Abang menjadi advokat di Aceh ini? Kalau jadi advokat, saya sejak 2015. Kan jadi advokat ini kan salah satu syaratnya kan harus ikut pendidikan. Betul. Ya, ikut pendidikan advokat, kemudian ikut magang, ikut penyumpahan, ikut ujian dulu, kemudian baru disumpah atau dilantik sebagai advokat. Kalau saya pendidikan 2015, saya dilantik 2016. Tapi setelah pendidikan 2015 itu kita sudah mulai coba magang, kan ikut-ikut sidang, beracara di pengadilan, walaupun masih mendampingi advokat-advokat senior ya. Nah 2016 saya dilantik sebagai advokat. Setelah dilantik sebagai advokat 2016 sudah mulai aktif sembari juga mendampingi Bang Nasir ya. Bang Nasir Jamil sudah mulai aktif baik
berperkara di pengadilan ataupun mungkin di penyidikan atau non litigasi di luar dari pengadilan. Betul. Juga sudah kita jalani. Dan alhamdulillah memang antara posisi saya sebagai pendampingnya Bang Nasir, mendampingi Bang Nasir Jamil, sisi lain juga sebagai advokat kan saling mendukung sih menurut saya, saling mensupport karena memang disiplin ilmunya sama. Betul Bang, betul Bang. Ketika Bang sudah off dari Bang Nasir Jamil, jadi advokat ini sudah berjalan berapa tahun itu? Saya sama Bang Nasir terakhir 2020 saat COVID ya. Oh iya. Ya kan saat rumit-rumitnya di Jakarta. Benar. Ya sejak itu udah full di advokat. Ya. 2020 berarti sampai 2020 udah 3 tahun yang udah full. 3 tahun full ya. Istilahnya kalau full itu kan dari pagi sampai malam. Kalau memang kita lagi ada yang kita harus dampingi atau advokasi ya full tuh. Ini saya mau tanya nih, kantornya di mana ini kantornya? Kami kantor di dekat Walinangro. Walinangro ya. Mana tahu ada teman-teman kita yang perlu advokasi hukum boleh. Kan bisa kontak kita di nomor HP. Di nomor HP atau di media sosial. Silakan. Betul. Sampaikan sedikit pesan moral untuk kaula muda kita tentang pemilu dan narkoba. Pemilu dan narkoba. Iya. Oke, langsung lari. Langsung lari tema ya. Yang pertama narkoba dulu ya. Kalau narkoba ya tentu saya berpesan, Aceh ini kan fakta ya, walaupun sebenarnya kalau kita keluar itu agak malu juga kita ini. Betul Bang. Bahwa di Aceh ini dikenal kalau dulu kan ganja katanya kan. Sampai makanannya itu ganja katanya kan. Kenapa enak-enak makanan-katanya ada ganjanya. Ada ganjanya, benar. Walaupun tidak 100% benar ya, tapi itu kan stigma yang kesannya sudah identik bagi orang luar. Opini yang sudah terbangun. Walaupun itu harus kita netralisir juga, harus kita bantah. Benar sekali. Nah, tapi sekarang mungkin ganja nggak terlalu nggak terlalu banyak lagi, tapi sabu luar biasa. Sabu-sabu ini luar biasa memang menghantam Aceh. Mungkin salah satu faktornya karena Aceh ini juga berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Selat Malaka benar sekali. Ya pernah kita mengikuti rapat koordinasi antara stakeholder penegak hukum khusus membahas terkait peredaran narkoba Indonesia. Memang Aceh ini yang paling rawan, yang paling merah itu Aceh. Betul. Mungkin karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka tadi. Ya kan alurnya itu memang kan dari sepemahaman itu kan dari Tiongkok, dari Cina tuh. Masuk. Ada yang dari Thailand, ada yang dari Malaysia, ada yang mungkin langsung direct ke Aceh begitu. Benar sekali, benar. Sehingga Aceh ini memang menjadi lahan subur peredaran narkoba, bandar narkoba terkenal kan Aceh. Itu bukan sebuah kebanggaan memang, tapi faktanya, realitanya begitu. Di samping faktor kedua menurut saya karena memang orang Aceh ini kan karena terlalu lama mungkin bergelut dengan konflik sehingga itu kan peredaran narkoba itu kan beresiko ya. Bahkan kan kita baca berita banyak sekali ini resiko terbesarnya kan dihukum, hukuman mati, banyak sekali itu hukuman mati. Terakhir kemarin kami ke Lambaru saja, di Lambaru itu ada sekitar ya kurang lebih lah ya, saya agak lupa, hampir 30-an orang itu hukuman mati narkoba. Masya Allah luar biasa ya. Ditempatkan di lapas kelas 2A Banda Aceh Lambaru itu. Hampir 30 orang itu yang dia sudah divonis hukuman mati gara-gara kasus narkoba. Artinya begitu luar biasa narkoba ini di Aceh. Dan di kampung-kampung mungkin ya di kota-kota juga, tapi paling banyak memang pesisir timur Aceh ini. Benar. Ya mungkin rahasia umum juga lah kan, ketika ada orang yang nampak tiba-tiba kayak mendadak misalkan kan, orang kan jadi tanya besar Bang ya, berasumsi jadi berpikir-pikir kan, ini narkoba. Tapi bisa jadi ada benarnya. Nah, jadi pesan saya ini kan pesan ya, pesannya benar kepada pemuda. Yang pertama harus pintar-pintar menjaga diri. Betul sekali, betul. Ya, sehingga karena memang peredaran bandar-bandar narkoba ini dia punya 1000 trik. Oh, Masya Allah. 1000 trik. Ya. Pengalaman kita, saya mendampingi Bang Nasir Jamil ketika kita kunjungan ke rutan, ke lapas, kunjungan juga ke BNN macam-macam. Salah satu trik yang mereka juga pengalaman saya pernah juga menangani korban penyalahgunaan narkoba ini sebagai klien kita. Jadi trik paling dasar mereka itu biasanya dikasih
gratis Free, dulu. free dulu. Free. Coba Free aja dulu. dulu katanya. Ya, Anak-anak SMA tuh. Iya, benar sekali. Atau anak-anak baru kuliah tuh. Free. Coba aja dulu. Ya. Nah, begitu dia coba, nanti dia mulai ketagihan. Tagihan. Maka dia akan dikasih, katakanlah contohnya 2 bungkus. Heeh. 1 bungkus kamu pakai, 1 bungkus kamu edarkan. Benar, benar. Nanti naik lagi tingkatannya, kasih 5 bungkus misalkan. Nah, 2 bungkus kamu pakai, 3 bungkus kamu edarkan. Ya. Jadi itu salah satu trik. Sehingga memang banyak nanti anak muda tersangkut dia di situ. Terjerumus ya. Terjerumus, tersangkut. Selain dia jadi pengedar, Ya. dia juga jadi pemakai. Makanya anak muda ini harus pintar-pintar menjaga diri sehingga tidak terjerumus kepada hal seperti itu. Betul sekali. Juga, ini yang paling penting, anak muda itu memang harus terus berusaha melakukan hal positif, ya kan? Terlibat misalkan di kegiatan-kegiatan sosial, kepemudaan, organisasi, ya kan? Pemuda kreatif, ya kan? Apalagi hari ini kan dunia penuh dengan kreativitas. Kreativitas, betul. Bahkan ekonomi kita lebih banyak digerakkan oleh ekonomi kreatif kan. Ya. Bahkan ada menteri kita kan, menteri ekonomi kreatif, pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Itu memang membuktikan era 2020 ke depan ini pelaku ekonomi paling besar itu anak-anak muda sebenarnya. Masuklah ke situ anak muda. Ya. Jadi jangan lagi mungkin berpikir dengan gaya-gaya konvensional seperti dulu-dulu. Ya, kalau kerja harus di kantoran, kalau kerja harus katakanlah kalau dulu kan istilahnya kalau petani itu kesannya kan masyarakat kecil. Sekarang betul. Banyak juga di kampung-kampung, di daerah saya misalkan di Biren itu banyak juga orang yang statusnya petani tapi punya benefit yang bagus. Oh, Masya Allah. Ya, bersawah, berkebun, misalkan berkebun karet, berkebun sawit. Ada itu, ada contoh-contoh positif terkait itu. Maka anak muda harus masuk dia ke situ, harus berpikir ke arah itu. Jadi jangan terlalu cepat tergiur dengan cepat kaya. Ya, karena biasanya itu instan kaya instan. Nggak ada cepat kaya. Semua butuh proses, butuh proses. Ya. Jadi ketika orang-orang inspirasi dari orang-orang motivator juga itu kan, motivator entrepreneurship itu kan selalu juga bilang dimulai dari awal, butuh proses. Tentu kita harus melalui proses-proses itu. Saya kira itulah 2 hal ya. Yang pertama harus pintar jaga diri, yang kedua emang harus berusaha melakukan kegiatan-kegiatan positif. Banyak sekarang olahraga kan, termasuk kan olahraga banyak digalakkan, itu bagian dari menghindari pengaruh anak muda terhadap narkoba ya. Lu anak muda jangan golput. Tidak boleh golput. Tidak boleh golput. Anak muda nggak boleh golput. Terlebih ya. Sekarang kan banyak sekali faktor pendukung anak muda ini harus berpartisipasi dalam politik. Dan tentunya banyak survei menunjukkan memang partisipasi anak muda baik sebagai calon maupun sebagai pemilih, betul sekali. Menggunakan hak suara, makin pemilu makin tinggi ya, dari pemilu ke pemilu itu makin tinggi. Dan itu positif menurut saya. Dan tentu kita tetap memberi pesan bahwa jangan golput. Di tengah-tengah banyak ya kan ratusan mungkin ya bakal calon anggota legislatif itu dari anak-anak muda. Ya tentu harus diberikan suaranya terlepas ke siapapun ya. Tentu penilaian siapa yang paling layak, siapa yang paling cocok, siapa yang paling siap untuk duduk mengisi kursi parlemen itu ya penilaian ada di pemilih, di kita sebagai pemilih tersebut. Tapi pastikan gunakan hak suaranya ya, gunakan hak pilihnya sehingga kalau memang kita menginginkan anak-anak muda yang duduk situ ya anak-anak muda harus mengambil posisi itu untuk memenangkan anak-anak muda juga ya kan. Betul sekali. Kemudian yang kedua kalau pemilu itu kan ini juga rahasia umum. Politik uang. Money politik. Dan kalau money politik ini terus dipelihara maka bisa dipastikan peluang anak-anak muda ini berat. Betul. Nah, jadi anak muda juga harus berperan memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu harus melihat, walaupun ini kesannya klise. Klise kan? Betul. Melihat visi misi dan sebagainya kan klise kesannya. Tapi itulah salah satu cara bisa kita melawan politik uang. Karena kalau kita biarkan ini terus berlangsung, maka bisa dipastikan kasarnya yang akan mengisi parlemen itu para mafia dan bandar. Mengisi posisi kursi-kursi parlemen itu adalah para mafia dan bandar. Ya mafia apapun. Betul. Karena mereka lah yang punya capital. Sumber daya yang money itulah yang memiliki sumber daya yang besar ya. Di sisi lain anak-anak muda yang apalagi yang baru berkecimpung pasti terbatas uangnya masih terbatas. Betul. Harus disupport, harus dilawan dengan memberikan pencerdasan kepada masyarakat pemilih khususnya. Saya ingin menanyakan pada Abang masalah Persiraja Banda Aceh ini. Ini kan mungkin
tanggal 30 ini Persiraja melawan Sada Sumut Ya, di ya, Long Raya. Bagaimana menurut pendapat Abang tentang Persiraja sekarang ini? Ya, tentu kita warga Aceh ya kan, Persiraja itu salah satu klub kebanggaan kita ya. Benar. Nah, tentu kita terus mensupport dan mendoakan juga agar Persiraja, kalau saya pribadi, bisa lolos kembali ke Liga 1 Liga ya. 1 kan. Nah, karena itulah level elit sepak bola nasional, kita harus ada di posisi itu, karena kan perwakilan Aceh satu ya, yang kedua juga perwakilan Sumatera pun belum ada Persiraja. Nah, tentu kalau kita bisa lolos ya kan, itu kita bisa mengharumkan nama Aceh, Sumatera, ya Banda Aceh juga tentunya. Nah, dalam posisi itu tentu itu doa dan harapan terbesar, mudah-mudahan bisa lolos ya. Amin, amin. Ya, karena itu adalah kebanggaan kita, dan tentu kita berharap dengan misalkannya lolos Persiraja ke Liga 1, ya kan, orang luar kita datang, kalau kita sebut klub bola ya Persiraja kan. Betul, jadi identik, dia harus kita identikkan ya. Jangan sampai orang malah nggak tahu kalau kita main di liga-liga 3 apalagi, ya orang nggak tahu kan. Betul. Nah, kalau terkait pertandingan hari Minggu, Sada Sumut lawan Sada Sumut itu ya, keyakinan terbesar harus menang lah. Harus menang ya, apalagi di kandang harus 3 poin lah. Ya. Harus 3 poin. Tentu dengan kualitas yang dimiliki Persiraja hari ini, sebenarnya sesuatu hal yang sangat realistis menurut saya. Betul sekali. Untuk mendapatkan 3 poin. Tentu nanti kan para manajemen dan pelatih lah yang akan meracik, lebih mengerti dan meracik strategi terbaik ya untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya, khususnya Sada FC ya. Sada FC dari Medan itu. Dari Medan ya. Gitu saya kira. Oke, terima kasih Bang. Untuk closing, kasih sedikit motivasi untuk kaula muda. Ya, kaula muda ya. Jadi pastikan anak muda itu harus terus bergerak ya. Jangan jadi kaum rebahan. Betul. Ya kan? Memang rezeki itu datangnya dari Allah, tapi Allah pun memerintahkan kita untuk terus berusaha. Nggak mungkin lagi tidur-tidur datang sendiri. Datang rezeki, harus diusahakan. Itu. Kalau rezeki, apalagi kan mahar makin mahal. Untuk para jomblo. Tepat sekali. Harga makin mahal. Waduh. Makanya kalau hanya jadi kaum rebahan, kapan ini kan? Kapan nikahnya? Jomblo terus sepanjang hayat kan? Ya, betul. Maka harus terus bergerak. Kalau saya melihat sebenarnya dengan era perkembangan dunia seperti hari ini ya, khususnya teknologi ya kan, digitalisasi ya kan. Ini kan sekarang orang YouTuber ya kan, TikToker ya kan, Facebooker, Instagramer ya kan. Itu kan semua bisa menghasilkan uang. Dan tentu artinya saya tidak juga mengharuskan semua anak muda harus seperti itu, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa dunia itu sudah begitu cair ya dalam hal menghasilkan pekerjaan, income ya, sudah begitu cair ya. Dan menarik gitu kan, ada survei kalau nggak salah di tahun 2022 kemarin kepada anak-anak muda, seberapa tertarik anak-anak muda terhadap PNS, rupanya di bawah 50%. Hanya di bawah 50% yang anak mudanya pengen jadi PNS. Dan itu berbanding terbalik dengan era 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang. Sampai 80%, 90% anak muda pengen jadi PNS. PNS. Kalau sekarang berarti menunjukkan ekonomi kreatif itu memang luar biasa tumbuh dan berkembang, sehingga orang yang bisa mendapatkan income ataupun pendapatan yang besar tidak lagi melulu kalau dulu orang pemerintahan. Benar sekali. Orang yang digaji oleh negara. Kemudian kan orang-orang YouTuber macam-macam lah ya. Pekerja ekonomi kreatif itulah yang mendapatkan, maka yang kaya-kaya sekarang kan itu, yang kaya maksud saya yang kita lihat artis-artis itu Halilintar. Bahkan yang live orang jualan aja online kan, miliaran dapatnya ya walaupun ada sisi posisi. Saya baru baca berita tadi pagi misalkan pasar Aceh makin sepi kan, tapi itu kan memang bagian dari perubahan zaman juga. Berarti orang-orang yang dulu berjualan di pasar Aceh harus mencoba treatment baru mungkin kan, harus mempromosikan juga secara online, secara melalui media sosial atau benar sekali Bang.
saya kira ruang-ruang seperti itu yang paling relevan, yang paling cocok diisi oleh memang anak-anak muda. Betul, betul. Makanya ketika ada anak muda yang masih jadi kaum rebahan hari ini, itu dipertanyakan ke anak mudaannya. Iya, betul, betul. Jangan-jangan dia orang tua yang nggak ngerti cara pegang gadget. Iya, kan? Malah semua orang menghasilkan uang dari gadget. Tentu dengan jalur-jalur yang resmi dan halal. Halal, kan? betul. Jangan pula judi online nanti. Nah, itu. Ya, saya kira demikian. Bang, ya. terima kasih Terima atas kasih, waktunya, luar biasa. kesibukan yang luar biasa. Luar biasa. Semoga sukses terus Luar biasa. dan Abang bisa menyemangati anak muda sekarang ya. Apalagi Insya Allah, kalau bilang kaum insya rebahan Allah. ya. Ya, jangan jadi kaum rebahan. Ya. Oke, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.